Ada Cimomoy ada pakai kostum Abu Nawas apa Aladin sih yang naik? Iya. Terus ada yang dari Superfan EVOS tadi kalau nggak salah bawa apa? Oh bawa trofi M1 ya. Wah itu ngeri banget sih. Sebenarnya tadi gue berharap juga dari tiap player juga mungkin membawa tiap-tiap masing-masing medali mereka ya. Iya. Entah mungkin yang dari Apa aja EVOS tuh membawa entah medali ISF ataupun dari M1-nya. Terus yang dari Onyx juga membawa MSC-nya. Karena kan Iya. mereka adalah masing-masing tim yang emang pernah mendapatkan gelar tersebut gitu loh. Betul, Gelar dan internasional yang pernah mereka dapatkan. Plus mereka mendapatkan ini masing-masingnya ini memiliki sejarah yang sama, yaitu mengalahkannya ataupun mendapatkannya itu dengan mengalahkan tim-tim Indonesia pula. Iya. Untuk di M1 Betul. waktu itu EVOS mendapatkan ataupun menjadi juaranya itu dengan mengalahkan Araki. Araki. Sementara untuk Onyx waktu itu mendapatkan gelar MSC itu mengalahkan Louvre. Betul. Jadi ya mereka punya sejarah yang Mereka punya begitu luar sejarah biasa. yang hampir sama dan mereka kurang lengkap pialanya itu masing-masing ini saling membutuhkan. Iya benar. Untuk EVOS mereka kurang MSC. Untuk Onyx mereka butuh kurang yang M World M-Series. Iya, yang M Series yang M World Championship-nya. Iya betul. Ini sejarah mereka hampir sama nih, kita lihat aja untuk tahun ini ataupun untuk season ini season 11 slot yang ada adalah slot MSC. Ini EVOS berjuang mati-matian harusnya untuk bisa Harus mendapatkan banget. slot tersebut. Dan kelihatan perjuangan mereka tuh dari hari pertama udah kelihatan banget loh. Dan tentunya mereka tidak mau terhenti di hari yang kedua. Dan kalau kita kembali lagi ke bagian draftnya di mana Kadita di sini. Sepertinya yang cukup menarik karena Joy bisa ditaruh di area mid, bisa taruh di area XP. Kadita ini masih bisa ditaruh di posisi area Keyboy dan juga Sans. Sementara Melissa yang akan lebih diprioritaskan untuk cewek karena Brans dengan Melissanya ini kuat banget. Ini menurut aku adalah jadi deny pick juga untuk dari Onyx. Mereka nggak mau kasih Melissa tentunya ke tangan dari Brans. Tapi kita tahu Brans bisa pakai semuanya. Dia mau dikasih hero marksman apapun masih jago juga. Dan Kaja yang sedari tadi kita bahas akhirnya lepas dan diambil oleh EVOS Legends. Oke, Kaja, Fredin, Minsitar, Melissa, Kadita dan juga Joy. Cuman masalahnya sekarang Kadita pun bisa aja masuk untuk menabrak duluan ke arah Minsitar loh. Karena Minsitar menjadi kunci kalau menurut gue juga. Iya. Menjadi salah satu kunci untuk berada di area team fight. Ini jadi kunci buat Kadita gimana cara dia bisa untuk masuk ke arah backline ya. Karena kita tahu dengan efek burst damage yang dimiliki oleh serang Kadita, Rough Wave, Ancient of DT ini yang dimiliki oleh serang Kadita bisa menculik satu pemain yang impactnya besar banget di arah backline dari EVOS Legends sendiri. Sementara tidak akan melepas Kari, lebih memperkecil pemilihan dari gold lanernya untuk seorang Brans. Kita tahu Beatrix dan juga Kari yang begitu luar biasa, tapi kalau ngelihat Kari di ban, kemungkinan Onyx mereka akan mengambil jungler ke arah jungler, tank jungler harusnya. Yap, bisa jadi. Yes, karena Fredrin yang kita tahu mungkin akan bisa dibilang akan diamankan di posisi jungler untuk EVOS Legends. Yap. Kemudian Martis. Dan ini adalah hari patah hati untuk wanita-wanita Indonesia. Pacarnya Kairi. Mohon maaf ya teman-teman ya. Halo. Pacarnya Kairi datang Dari Filipina berarti ya? dari Filipina. Wow, hello. Jadi yang di Indo ataupun yang di Aduh. sini, mohon maaf lahir dan batin nih. Sakit hati, patah hati. Patah hati dah lu. Aduh, aku ikutan patah hati gak? Hah? Loh, salah ya. Loh, kan Kairi jago, maksudnya aku ngefans karena dia jago gitu. Oke. Tapi kalau udah babak playoff, banyak tentunya supporter-supporter yang mendukung. Dan ini menjadi hari yang spesial juga tentunya untuk seorang Kairi, Kufra. Untuk Keyboy, jadi kemungkinan posisi dari Joy akan ditaruh di arah XP lane. Waduh, Untuk seorang Boots. segala Lunox juga keluar untuk kali ini. Oke, kita lihat aja mode ofensif sepertinya dikeluarkan. Tapi again and again, ada Kufra. Oh, bentar. Berarti untuk- Joy jungler. Bisa jadi Joy jungler dan juga untuk Kaditanya akan menjadi milik dari Sans. Ini mode offense parah. Mode offense parah sih. Cuman masalahnya mungkin kurang ya, kita nggak tahu ya. Ini adalah ini mungkin dari teori kita yang udah sering kita lihat. Iya. Untuk Kadita yang menjadi mid laner, berarti dia kan harus clear terhadap wave ini. Betul. Durasi dia untuk berada di dalam rumputan untuk bisa ngezoning orang akan berkurang dong. Benar. Itu akan menjadi tugasnya dari Kufra. Tugas Keyboy. Berarti efek kejutnya sekarang bisa jadi Keyboy adalah titik tumpu utamanya. Iya. Berarti Dan, untuk Kadita baru di kedua. dan mereka harus jalan barengan sih menurut aku. Karena kalau Kufra sendiri pun ini, ingat yang dia hadapi ini ada Lunox. Yap. Ada Lunox, ada Kaja. Ya notabene ini dua pemain yang bisa narik juga. Jadi lokernya ini banyak dari EVOS Legends. Dan ngelihat Brody menjadi pemilihan untuk gold lane yang akan dimainkan oleh Brans. Karena kita tahu dia butuh efek CC. Dia butuh untuk setidaknya men-stop pergerakan dari pemain Buset. Onyx. 67% untuk Onyx.
33% untuk EVOS Legends. Wow. Game yang pertama akan segera kita mulai. Dan sudah terlihat, ini dia deretan kursi dari EVOS Farm ataupun pendukung-pendukung dari EVOS. Sementara yang di sebelahnya itu tadi kebanyakan dari Sonic. Wow, itu Arakimika bukan? Tadi ada Arabica juga kalau nggak salah ya. Begitu, kita mau aja ke G-Expo Hall Day. Game pertama milik EVOS atau Onyx. Wow. Enggak kedengeran game pertama milik EVOS atau Onyx. Onyx EVOS kah? Wow. Ya udah kalau begitu sekali lagi FPL Arena, mana suaranya? Let's go. Yang akan kita saksikan game yang pertama. Tapi sebelum itu, kita Seperti nggak biasa. cuma rame di J-Expo loh. Enggak, kita kan ngetes suara mereka. Iya. Mereka udah paten, udah semangat, kita kasih kejutan lagi. Apa tuh? Ini, pause dulu bentar ya teman-teman ya. Iya, harap bersabar teman-teman. Ya, Jadi- kita mau nyapa-nyapa dulu nih teman-teman yang lagi di TVRI. Halo. Halo. Wah, Kita masuk. kita masuk TV. Masuk TV Pulung, Ma. Langsung nih ya Cimomo ya. Langsung, ini harusnya kalau dari area early ya. Dan kedua belah tim mereka punya power juga. Oke. Yang dimana kita tahu Keyboy akan bermain lebih aktif dengan dengan rotasinya. Dreams sama dengan Hijume tentunya akan mencoba untuk memberikan poke damage terlebih dahulu. Karena kita tahu Hijume dari Lunox ini juga masih butuh item. Tapi untungnya dia masih punya style pulse ya untuk Bener. bisa nge-regen SP yang dia milikin. Dan tadi hampir aja. Ini sebenarnya bisa dibilang untuk EVOS Legends ini mereka di awal mereka melakukan sebuah rotasi yang kemarin juga dilakukan G kepada mereka. Dua hero-nya berada di area mid, lalu satunya akan bergerak ke area orange buff. Untung tadinya ada Kufra loh di situ. Kalau tidak kan dipaksa untuk menggunakan retribution-nya. Betul. Lalu bisa aja nanti diganggu entah itu ke area purple buff atau ke area dari monster jungle lainnya. Dan buat teman-teman semua nih ya, jangan lupa untuk dukung Timnas Indonesia di SEA Games 2023 karena beberapa playernya bermain di match ini. Betul, kita harus dukung tentunya Timnas Indonesia. Wajib. Yang nanti akan berlaga di SEA Games. Karena udah bukan masalah tim siapa. Betul. Udah bawa nama Ini bawa Indonesia. nama Indonesia, negara kita loh. Betul, jadi harus kita dukung apapun hasilnya ya. Optimis emas, tapi kalau emang belum dapet ya Gak apa-apa. apa mau dikata mereka sudah melakukan sebaik mungkin pastinya. Pastinya. Oke. Dan pergerakan dari pemain-pemain League of Legends ini masih ditahan juga di area midnya. Cewek akan sedikit dipok aja sih. Yap. Itu tadi pertarungan antara burst damage dan juga tadi DPS tambahan di bagian tengah. Keyboy sedikit lagi habis tersisa. Keyboy menjadi korban dari first blood. Ini yang tadi aku udah bahas di bagian draft. Keyboy nggak bisa sendirian, dia setidaknya harus jalan bareng tapi What? Itu dia terlihat. Udah ada sebuah pergerakan dari penalty zone yang memang langsung connect dan juga mendapatkan langsung ke arah tas. Di mana tasnya udah gak kuat lagi menerima damage yang begitu menyakitkan. ya menjadi pertukaran 1 untuk 1 di mana tas pun harus tumbang dan dari Onyx mereka berhasil untuk mendapatkan turtle objektif yang pertama. Sementara Boots lagi-lagi, ini pemain XP gak cuma Boots ya, tapi sekarang juga udah menyeramkan karena mereka selalu bawa flicker untuk bisa kasih efek kejut. Yap. Sementara itu Harmony ya. Ih, Harmony. sedap kali. Waduh, siapa nih yang udah punya Cantik-cantik pisannya ya. skin Rafaela terbaru? Duh, ya ampun, itu mah bagus banget gitu ya. Bener, kan bisa dapetin juga tentunya tanggal 31 Maret kemarin sudah ada ya. Jadi kalian tinggal jalankan aja Tinggal eventnya. jalankan aja. Betul, jalankan aja questnya nanti kalian akan dapetin skin Harmonia. Yap. Sementara untuk sekarang terlihat ada satu di Jasma tapi Keyboy-nya kembali lagi mendapatkan burst damage dihasilkan. Lewat adanya Chaos Soul tapi Brody yang menyelesaikan itu semuanya. 3 player yang ada di area atas berhasil mendapatkan ke arah 1 orang. Wah, satu pemain terculik kali ini dan bahkan Keyboy harus menjadi santapan dari EVOS Legend di area early-nya. Sementara dari cewek akan mencoba untuk 1v2 kali ini. Brans bakal langsung di solo kill. Yap, Bransnya menjadi korban. Terlihat di sini ada sebuah pergerakan ataupun perbedaan antara burst damage dan juga DPS. Di mana DPS-nya juga tadi udah semi-semi burst banget loh. Dengan kecepatan yang dimiliki, dengan damage per second yang masuk. Semuanya full pula. Untuk kali ini terlihat rock wave-nya. Langsung bisa mendapatkan pergerakan dari Hijume. Di mana Hijume nggak punya kesempatan untuk bisa kabur dari area tersebut. Iya, setelah 2 kali tertumbangkan tentunya. EVOS Legends mendapatkan talent prediction dari Papulung. Sementara talent lainnya lebih mengarah ke arah tim dari Onyx.
Di sini tentunya tanpa dengan alasan tertentu yang kita tahu Onyx dan juga EVOS mereka memang memiliki early pressure yang sama-sama kuat. Yap. Tapi menuju ke arah late game tentunya, di mana cewek punya go away. Dia udah ngepok ke arah Brans juga. Dan tentunya late game, di atas tuh coba lihat tuh, di atas sudah ada sebuah pergerakan. Namun sekarang Suns-nya berhasil langsung dihancurkan. Untuk kali ini Hijumenya masih bersembunyi, tapi kalau sudah langsung diaktifkan Kibonya. Bom ke arah mana, Kibonya agak sedikit kebingungan. Tasnya dengan backdown yang udah dihasilkan, berhasil untuk bisa mendapatkan turtle tersebut. Berbagi turtle. Satu untuk Onyx, satu untuk EVOS. Yes, berbagi itu indah dan kali ini lihat cewek mencoba untuk ngepok ke arah seorang Hijume dengan adanya Muddles. Dan itu sakit banget untuk seorang Hijume. Respect tentunya langsung dilakukan. Wah, sakit banget Hijume. Hijume harus memaksakan tonepan memori dikeluarkan. Cewek pun udah mengeluarkan ke arah dari Inspire-nya, di mana itu bisa ngeburst langsung ke arah speed-nya, ngeburst ke arah lifesteal-nya. Dia punya go away, dia aman di situ Cimomo. Iya, ini keuntungan dari Melissa. Nggak harus terlalu overcommit sampai maju ke area depan karena dia punya Muddles. Dan tentunya dengan Muddles itu dia bisa memberikan burst dari damage yang dimiliki oleh seorang Melissa di sini. Dan kalau kita ngelihat dari segi emblem memang akan ada perbedaan dari kedua EXP lane, di mana Boots masih menggunakan Festival of Blood-nya, di mana dari Psychots dengan Tenacity di sini untuk lebih mensecure tentunya dari segi defensif juga. Dan kita juga tahu dari seorang cewek bersama dengan seorang Brans memiliki emblem yang berbeda. Karena Brans akan lebih menggunakan killing spree. Dan sementara kalau kita melihat dari segi item in-game by Dunia Games, hanya ada satu Blade of Despair di tangan Brans. Sementara dari cewek, di sini dia udah menyelesaikan Corrosive Strike untuk menambahkan efek slow dan damage basic yang akan dimainkan oleh seorang cewek. Ya terlihat di situ udah ada Billion of War langsung keluar. Sementara untuk sekarang masih ada pasif permainan dari masing-masing tim. Semuanya masih slow sekali dengan deretan item yang udah ada yang jadi. Atau baru beberapa partnya saja yang masih dibuat atau yang baru bisa dibeli. Tapi di bagian bawah ada juga di bagian atas. Semuanya juga masih anteng banget loh Cimo. Bener-bener anteng dengan deretan goldnya. Bisa tuh Bayu BS Gold kayak begini terlihat ya. Paling banyak itu cewek tuh. Iya. Defense Jasmine yang udah mulai connect dan satu orang berhasil akan langsung diamankan. Tapi Pursia langsung aja penalty zone, sedikit lagi HP tersisa dan Pursia berhasil langsung disingkat habis oleh 3 orang yang berada di bagian bawah. Iya, 3 melawan 1 Boots tentunya tidak mampu untuk bertahan begitu lama meskipun udah mengeluarkan satu buah penalty zone untuk menahan Hijume. Tapi permasalahannya Brans terlalu free di area belakang dari cewek. Oke, terlihat ada satu lagi pergerakan yang dilakukan oleh Onyx. Di mana mereka pun udah akan langsung menghilangkan masing-masing XP laner. Tyrant Revenge-nya on point. Itu yang paling berbahaya dari Kiboil. Iya, dan tracknya ini masih berjalan untuknya dari Onyx. Sehingga EVOS mereka nggak terlalu kelihatan snowballing banget. Yep. Meskipun harus berbagi dari segi turtle-nya ya. Tapi turtle 3 ini yang akan menjadi penentu dari goldnya Onyx. Kita lihat aja, tasnya udah langsung ditabrak. Tyrant Revenge akankah ada pergerakan di mana? Untuk kali belum ada Tyrant Revenge yang dimiliki oleh Kiboil. Tapi pertempuran yang kembali terjadi tersebut dengan ada penalty zone dan juga Drixia berhasil dihancurkan. Sementara tasnya berhasil menjadi korban yang kedua. Onyx menguasai jalannya pertandingan lewat team fight barusan. 597 meningkat ke 789. Itulah network perbedaan sekarang. Tapi Hijume sakit banget dan Boots harus respect dengan magic damage yang dimiliki oleh Hijume. Dan kalau kita ngelihat dengan adanya combo yang sangat amat baik dari Boots, final zone di follow up dengan adanya Petrify yang dimiliki oleh Suns dan bahkan Rogue Wave. Itu burst yang benar-benar combo Onyx. Ini saling ciduk aja, ada Tyrant Revenge yang lompat ke bagian depan, biar udah langsung dikeluarkan. Tonapan memori untuk kali ini langsung kena ke arah beberapa player. Dan mereka masih bisa mempertahankan di arah outer turret di area mid, karena itu sangat-sangat penting. Iya, ini masalahnya EVOS. Mereka punya segi pok yang begitu besar. Mereka punya Hijume. Mereka punya Brans. Tapi kalau dari Onyx ini mereka harus all in. Ketika Kibonya masuk dengan Tyrant Revenge harus ada follow up-nya. Suns mungkin bisa nge-follow up dengan adanya satu buah Petrify. Dan juga dengan adanya satu buah Rogue Wave. Dan Kairi harusnya bisa dapetin space yang cukup bebas. Tapi EVOS mereka cukup perlu ngepok aja dari jauh. Karena Hijume aja ini sekarang udah bikin jenis one. Jadi mana ini magic penetration-nya akan lebih sakit lagi. Dan buat teman-teman kalian jangan lupa untuk mabar sambil pakai battle emote. Ini nambah battle emote ini nambahin kepedean kita. Menghancurkan psikologis lawan. Mentalitas. Betul, mentalitas kita di sini dipertaruhkan. Oke, terlihat ada Psycho yang mencari informasi di bagian depan. Hanya saja belum ada satu target pun yang berhasil mereka ambil. Spear of Glory nggak kena ke arah siapapun pula. Di area yang berbeda, kalau kita lihat dari minimap, akankah sesaat lagi ada sebuah pertempuran yang akan dilakukan oleh kedua tim? Ya, sementara kali ini
Udah mulai grouping juga dari pemain-pemain dari EVOS. Mereka memang udah memiliki satu turret untuk masing-masing dari kedua belah tim. Yap. Dan Onyx sejauh ini mereka masih memegang dari segi networknya. Goldnya masih nge-swing ke arah pemain-pemain dari Onyx karena mereka sempat dapetin 2 pemain yang Spear of Glory-nya udah ada lagi satu pergerakan di mana King Skull, tapi dia masih bisa keluar. Kenapa? Karena ada Muddles di dalam situ. Melissa nggak bisa, Melissa nggak perlu masuk ke bagian dalam dari King Skull-nya. Tapi Muddles-nya bisa ngacak-ngacak King Skull itu sendiri. Hanya saja sekarang Tyrant Defense yang gak akan sama ditarik menjauh. Hanya saja sekarang udah ada satu objektif berhasil langsung diamankan oleh Kairi dan juga double kill berhasil diamankan oleh Kairi. Tapi Branch berusaha untuk kabur dari tersebut. Cewek mencoba untuk mengejar saja juga untuk kali ini. Muddles-nya connect sementara untuk pergerakan dari Psycho dikeroyok double kill. wow, mereka membiarkan EVOS Legends untuk nge-poke terlebih dahulu ke arah objektifnya. Dan ketika momen retribution sangat amat dibutuhkan, Kairi datang di waktu yang sangat amat tepat. Dan bahkan teamfight-nya juga dipaksakan oleh Onyx karena mereka tahu EVOS Legends kemungkinan mereka udah ngeluarin semua restore skill yang dimiliki ketika mereka coba untuk nge-poke ke arah lotnya. Hijume udah gak punya Chaos Assault. Tas di sini harusnya lebih siap dengan adanya satu buah pressure load, tapi ketika terkena damage dari cewek, ini udah sakit banget ceweknya. Ini yang bisa dibilang ini mungkin teriakan yang ada di antara masing-masing player udah push, dan push. Iya. Mereka udah mendapatkan begitu banyak keuntungan. Onyx hanya tinggal menyelesaikannya saja. Mereka membalikan momentum mendadak loh. Kalau kita lihat tadi ya, untuk kajaknya itu udah narik loh Cimomo. Iya. Untuk Dreams-nya itu udah ngejauhin Kiboy sejauh mungkin. Divine Judgment-nya ditarik ke arah yang berbeda, tapi ternyata pertempuran 4 lawan 4 dengan free banget pula pergerakan dari cewek. Ya udah, damage areanya masuk semuanya. Iya. Ini masalahnya sisinya dari Onyx juga banyak. Mereka punya boots yang kita tahu dia flicker, penalty zone, ketahan beberapa detik. Kiboy masih bisa masuk dengan satu buah Tyrant Revenge di combo Tyrant Rage. EVOS udah kayak bakalan sulit untuk bergerak kecuali mereka bisa dapetin satu pemain. Mungkin coba untuk dapetin momentumnya antara dari Psycho atau dari Dreams. Di sini dengan satu buah Divine Judgment atau dengan satu buah Spear of Glory. Oke. Untuk kemarin kita lihat mereka berhasil untuk menahan Joy yang digunakan oleh Geek. Tapi pastinya akan ada perbedaan gameplay yang dimiliki oleh pemain dari Onyx. Ini cewek udah bikin ke arah Huskclaw, jadi tentu dia nggak akan tumbang dengan cukup mudah. Karena ada efek Regen Lifesteal juga. Dan dia punya Golden Staff untuk attack speed. Dia punya Demon Hunter Sword untuk merontokkan item defensif yang dimiliki sama Tas dan juga sama seorang Dreams. Dan di dalam sebuah DHS juga masih ada satu Vampire ya. Dimana itu pun memberikan efek dari lifesteal-nya lagi. Ditambahin lagi tuh ya efeknya dari Huskclaw. Makin kenceng tuh. Makin kenceng lagi. Dia punya Inspire. Makin dikencengin lagi Cimomo. Buset, Kairi udah punya Blood Wings. Oke. Satu item termahal dari deretan item-item yang ada di Magical. Pasti Kairi jago nabung. Waduh, sudah pasti rajin Untuk nabung. masa depannya lebih indah. Betul sekali. Lord Advantage barusan 5.582 loh. Nge-swing semua. Sekarang Onyx mereka udah pegang goldnya lebih kuat lagi. Dan ini makin memperjauh ketertinggalan dari EVOS Legends dari segi item. Coba lihat, ada konsil yang ketahuan 2 orang. Sementara itu untuk beberapa saat, Dreams-nya masih bisa menggocek. Masih bisa kabur dari sebuah setup yang dilakukan oleh pemain Onyx. Iya, mereka menunggu Lord yang kedua sih menurut aku. Karena Lord pertama memang masih bisa ditahan oleh EVOS Legends. Mengingat juga memang mereka sempat dapetin 2 turret di area atas dan juga di area bawah. Onyx benar-benar memaksimalkan Lord yang didapatkan tadi. Mereka langsung gundulin semua turretnya, menyisakan base turret saja. Oke, Tas level 13, Kairi level 15. Akan ada perbedaan dari point retribution. Point retribution dari level 15 akan jauh lebih besar lagi. Sesaat lagi akan kita lihat apakah mereka akan melakukan sebuah setup untuk bisa mendapatkan lot tersebut atau mereka akan meninggalkan lot tersebut dan memberikannya saja kepada pemain dari Onyx. Iya, tapi ini menurut aku harus dikontes sih. Ingat, Tas adalah salah satu pemain dengan retribution yang begitu on point juga. Jadi dia harus pede aja untuk adu retribution. Siapapun yang dapetin Lordnya pasti akan memaksa teamfight berikutnya. Oke, sementara itu sekarang Lordnya sudah semakin sedikit lagi HP-nya. Tapi beberapa pemain dari EVOS mereka semua bergerak mundur. Seperti yang mereka akan langsung mengikhlaskan, merelakan. Lord tersebut akan menjadi milik dari Onyx dan akan menabrak area defense-nya mereka sesaat lagi. Masalahnya tadi pemain-pemain dari Onyx mereka udah coba clear dulu bagian atasnya. Sehingga mau nggak mau Brans harus mundur. Ngelakuin clear juga di bagian laning atasnya. Atau enggak mereka bisa kehilangan base turret atas. Dan itu bakal lebih bahaya lagi karena akan ada super minion yang berjalan. Sembari Onyx tentunya mendapatkan Lord yang kedua. Dan kalau kita ngeliat dari item in game by Dunia Games,
Hijume berhasil untuk menyelesaikan tentunya dengan item combo Clock of Destiny dan juga Lightning Truncheon untuk mendapatkan burst damage yang begitu sakit juga dari Case Assault. Dan kalau kita ngeliat dari Brans di sini dengan adanya Malefic Roar dan juga Hunter Strike, ini penetration dari Brans sebenarnya udah sakit. Yep. Tapi tergantung gimana caranya dia bisa dapetin space yang cukup banyak di area belakang. Dia ada satu item physical defense. Jadi ini setidaknya untuk menahan physical defense yang dimiliki physical attack yang dimiliki sama Onyx. Cuman dia butuh interval waktu loh Jimomo, Iya, karena kan kita masalahnya. tahu kan. Karena bermain apa ya bisa dibilang dengan ngebawa Brody ini nggak secepat attack speed marksman lainnya. Burst damage seperti ini, ada interval waktu yang harus mereka tahan dan udah ada satu winter lagi yang dimiliki oleh Kairi. Dia pun tetap respect untuk bisa menjaga dirinya selain menambahkan magical damage dalam tubuhnya, tetap bisa mempertahankan. Hanya saja untuk sekarang ada satu orang yang berhasil langsung ditangkap di bagian belakang dan itu adalah Sans. Penalti zone dikeluarkan tapi gak kenakan siapapun. Kairi mencoba untuk bisa mengejar langsung ke arah Hijume, tapi Hijume masih punya satu pilihan nomor dan mulai maju ke bagian depan. Ada satu orang yang berhasil langsung ditangkap dan itu masuk ke dalam sebuah King's Call dan benar saja menghilang kali ini Terry setelah dua player dimiliki oleh Onyx lenyap seketika. Plan yang sudah dibuat oleh EVOS sempat ditahan ketika Lord yang pertama tadi gak berhasil dapatkan oleh EVOS. Tapi ketika menculik ke arah Sans yang EVOS ini tahu Sans adalah menjadi pemain yang pegang kunci sebenarnya di team fight-nya. Karena posisi dari Brans ini bisa keculik sama Sans. Tapi ketika dibalikin ke arah Cyclops. Hampir saja di bagian tengah berhasil dihancurkan tapi Keyboy terjebak sendirian. Bahkan barusan ada Tyrant yang belum bisa dikeluarkan. Belum bisa sempat untuk langsung dipop up agar bisa mendapatkan ke arah beberapa player dari EVOS Legends. Immortality saja yang pecah dari Keyboy dan masih bisa selamat. Namun kayaknya Onyx mereka harus sedikit sabar. Menunggu momentum Lord lagi mungkin yang ketiga karena permasalahannya ketika mereka udah kehilangan dua pemain dari Onyx. EVOS Legends tentu mereka bisa untuk nabrak. Mereka bisa untuk paksa tim fight berikutnya. Dan ketika mereka paksa untuk nanggepin satu mungkin inisiasi yang dibikin sama EVOS Legends, Onyx pasti bakal kalah jumlah. Karena masalahnya cewek nggak akan siap di area belakangnya sendirian. Karena harus ada yang ngejagain cewek juga di area belakang. Ini yang harus diwaspadain ya dari pemain EVOS Legends adalah flankingnya Dreams itu bahaya loh. Oh dia bikin roster. Dia ada di beberapa tempat yang mungkin gak bakal kita sangka. Mungkin beberapa tempat yang dia sering gunakan kita udah tahu. Tapi ada beberapa tempatnya lagi loh. Kapan dia bisa ke situ dan bagaimana caranya dia bisa sampai di situ. Dan masalahnya ketika Sans udah tahu nih dengan metode pick off yang dilakukan sama EVOS tadi. Mereka culik satu pemain tanpa diketahui oleh pemain-pemain Onyx. Mereka sekarang udah mulai aware sama setiap rumput yang mungkin akan dilewati oleh pemain-pemain Onyx. Dan mereka harus bermain dengan cukup cepat karena EVOS Legends mereka tentunya punya kesempatan untuk kembali keadaan di menit 17. Gak dikasih maju dong, tapi tempat yang berbeda. Mereka udah berhasil lagi mendapatkan ke arah objektif. Satu inner turret, tapi Lordnya kembali menjadi milik dari pemain Onyx. Hanya saja Keyboy tertinggal. Bisakah Keyboy pergi dari area tersebut? Keyboynya berhasil dihancurkan. Bahkan untuk kali ini Bursa tertinggal sendirian. Tapi Dreams langsung masuk ke dalam zona di mana itu adalah Madras yang begitu menyakitkan. Udah ada Maya Sonyu, tapi Burst daripada berbeda langsung diajar oleh Kairi. Satu burst damage utama mereka dari EVOS Legends pun langsung menghilang. 4 melawan 4 plus 1 Lord. Ini akan sangat berbahaya dan kesempatan yang besar untuk Onyx. Wah, tidak akan ada Brans selama 30 detik ke depan dan untungnya Onyx menahan laju Lord. Tapi sementara di area midnya Boots harus berhati-hati. Oke, penalti zone ya connect lagi Maya Sonyu-nya. Udah connect karena beberapa player Dream gak memiliki begitu banyak damage yang masuk ke arah tubuhnya. Hanya saja kali ini Hijume langsung menghilang sementara Boots sedikit lagi bisa tapi dia akan langsung terus ke badan ke arah rekan-rekannya dan game pertama sepertinya akan menjadi milik dari Onyx. Karena game pertama langsung mereka tutup. Langsung ditutup dan mereka tahu ketika mereka berhasil mendapatkan bronze di area atas. Solo kill yang dilakukan oleh seorang Kairi. Lord berjalan dengan begitu bebas masuk ke area base dari EVOS Legends. Onyx mereka tidak mau membuang waktu begitu lama. Mereka langsung end game secepat mungkin. Wow. Mereka udah punya kesempatan deh tadi Cimomo ya. Padahal EVOS Legends udah dapetin momentumnya untuk balik. Tapi masalahnya Onyx ketika mereka tahu Keyboy immortality-nya pecah. Mereka udah sadar. Power yang dimiliki sama EVOS di arah mid to the late game ini juga udah mulai berasa. Jadi mereka nggak bisa untuk nanggepin skirmish atau mungkin team fight yang dibuka sama EVOS Legends. Mereka sabar, mereka main lebih disiplin, mereka main lebih grouping, lebih nempel satu sama lain. Dan Onyx berhasil untuk mendapatkan game pertamanya. Yang gue lihat adalah untuk beberapa saat pemain EVOS Legends mereka bisa mengantisipasi itu pergerakan Onyx. Kenapa? Karena mereka udah kayaknya mereka udah mulai aware, mereka udah mulai tahu